Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, murid Bapak kelas 4 bertemu kembali pada pelajaran agama Islam hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Hari ini tema pelajaran kita ialah mari melaksanakan sholat. Subtema keutamaan sholat. Ya, kompetensi inti yang akan kita capai di sini KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. KD dahi melaksanakan sholat ialah 1.15 menjalankan sholat dengan tertib. 2.15 menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi dari pemahaman makna ibadah sholat. 3.15 memahami contoh makna ibadah sholat. 4.15.2 menceritakan pengalaman melaksanakan sholat di rumah dan masjid di lingkungan sekitar rumah. Indikator pencapaian kompetensi diharapkan anak sekalian setelah mempelajari keutamaan sholat ialah melaksanakan sholat dengan tertib, menunjukkan sikap disiplin, mengidentifikasi keutamaan sholat, menganalisis keutamaan sholat, menilai keutamaan sholat, dan mempraktikkan sholat dengan benar. Tujuan mempelajari tema dan materi pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu menunjukkan perilaku disiplin sebagai individu maupun orang lain di sekitarnya. Peserta didik mampu mengidentifikasi antara keutamaan sholat sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya peserta didik mampu mengidentifikasi tentang keutamaan sholat sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peserta didik mampu menilai tentang keutamaan sholat sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya peserta didik mampu mempraktikkan tentang keutamaan sholat sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Rasulullah. Makna sholat menurut bahasa artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat merupakan suatu ibadah yang terdiri atas ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu dikerjakan 5 waktu sehari semalam, seperti sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sholat merupakan sebuah ibadah yang kelak pertama kali akan dihisab di akhirat. Terlebih jika kita memperhatikan keutamaan sholat, maka tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan dalam melaksanakannya. Keutamaan sholat diantaranya
A. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar oleh para pelakunya, sebagaimana surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika min kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, yakni Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya kata Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Ankabut ayat 45. B. Sholat merupakan amalan terbaik setelah 2 kalimat syahadat karena sholat adalah rukun Islam yang kedua. C. Sholat dapat membersihkan atau menggugurkan dosa-dosa karena pada intinya ketika kita sholat kita memohon ampun, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Bayangkan dalam satu hari kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka setiap misal dari subuh ke zuhur ada kita berbuat dosa, maka kita berdoa diampuni dosa kita di waktu zuhur, begitu seterusnya. D. Sholat adalah cahaya di dunia dan akhirat bagi orang yang melakukannya. E. Allah mengangkat derajat dan menghapuskan dosa kesalahan dengan sebab dilaksanakannya ibadah sholat. Yang F. Sholat termasuk faktor terbesar yang menyebabkan seseorang masuk surga dengan menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekalian, sekian materi yang Bapak sampaikan tentang keutamaan sholat. Semoga bermanfaat dan sekalian belajar di rumah dengan semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.